Halo teman-teman, tahukah kalian mengenai tes lisan? Nah, jika belum, berikut penjelasannya. Penilaian pembelajaran kejuruan tes lisan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman Hadi. Dan saya Rahmi. Perkenalkan, nama saya Muhlis bin Jerman. Kami dari program studi pendidikan vokasional mekatronika jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dan di sini kami ingin mempresentasikan tes lisan dari mata kuliah penilaian pembelajaran kejuruan. Dan langsung saja kita akan menampilkan presentasi tersebut. Saya persilakan kepada saudari Rahmi untuk memaparkan presentasinya. Tes lisan ini disusun oleh Rusman Hadi, Rahmi, dan Muhlis bin Dirman. Langsung saja ke pengertian tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut siswa memberikan jawaban secara lisan. Tes lisan biasanya dilaksanakan dengan cara mengadakan percakapan antara siswa dengan tester tentang permasalahannya yang diuji. Adapun pengertian tes lisan secara harfiah yang berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testrum. Artinya piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, kecerdasan, kemampuan atau bakat yang dimiliki seseorang atau kelompok. Tes juga dapat didefinisikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab atau pertanyaan yang harus dipilih dengan tujuan untuk mengukur aspek perilaku tertentu dari orang yang dikenai tes. Tes lisan atau oral test sangat bermanfaat untuk mengukur aspek yang terkait dengan kemampuan komunikasi. Tes lisan juga dapat digunakan untuk menguji siswa, baik secara individu maupun kelompok. Pada dasarnya, tes lisan sama dengan tes uraian. Perbedaannya terletak pada pelaksanaannya. Tes lisan dilakukan dalam suatu komunikasi langsung antara tester dengan testi. Tes lisan ini digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar berupa kemampuan untuk mengemukakan pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan secara lisan. Jika bahan ajar yang diajukan sama, maka ideal sekali kalau siswa mendapat perangkat soal yang sama. Tetapi hal ini sulit untuk dilakukan secara serentak terhadap semua testi oleh tester yang sama. Dalam tes lisan, jawaban yang diberikan oleh testi dalam bentuk ungkapan lisan, instrumen yang digunakan disajikan dalam bentuk tulisan atau lisan. Pada umumnya, tes lisan berbentuk tanya jawab, baik itu langsung secara lisan antara tester dengan testi, ataupun yang lainnya yang biasa digunakan pada tes lisan. Tes lisan ini sangat berguna bagi siswa untuk melatih dalam mengungkapkan pendapat atau buah pikiran secara lisan dan mengembangkan kemampuan berbicara. Jadi tes lisan ini juga dapat diartikan sebagai suatu tes pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Ya, itulah pengertian tes lisan. Selanjutnya yaitu tujuan tes lisan. Adapun yang pertama yaitu kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua itu proses berpikir, terutama melihat hubungan sebab akibat. Yang ketiga itu menggunakan bahasa lisan. Yang keempat itu kemampuan mempertanggungjawabkan pendapat atau konsep yang dikemukakan. Yaitulah tujuan-tujuan tes lisan. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada saudari Rahmi Halik. Jadi selanjutnya itu adalah jenis
tes lisan. Jadi yang pertama itu ada tes lisan bebas dan tes lisan berpedoman. Jadi tes lisan bebas yaitu pendidik dalam memberikan soal kepada peserta didik tanpa menggunakan pedoman yang dipersiapkan secara tertulis. Nah, kelemahan tes lisan bebas ini adalah sifat menentukan standar jawaban yang benar sebab jawaban siswa sifatnya beraneka ragam. Dan yang kedua itu tes lisan berpedoman. Nah, tes lisan berpedoman ini pendidik menggunakan pedoman tertulis tentang apa yang akan dinyatakan kepada peserta didik. Nah, tes ini lebih mudah dalam memeriksanya karena dapat lebih mudah ditetapkan standar jawaban yang benar. Terus, ada pelaksanaan tes lisan. Pertama itu pedoman pertanyaan, berisi pokok-pokok pertanyaan, evaluasi yang akan diajukan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tes lisan. Yang pertama, pedoman pertanyaan, berisi pokok-pokok pertanyaan evaluasi yang akan diajukan. Yang kedua, lembaran penilaian, berupa format yang akan digunakan untuk mencatat skor hasil penilaian keberhasilan menjawab setiap soal yang diajukan. Nah, ada pun hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan tes lisan antara lain yaitu pertama, pertahankanlah situasi evaluasi dalam pelaksanaan tes lisan. Kedua, janganlah guru membentak-bentak seorang murid karena murid tersebut memberikan jawaban menurut penilaian guru yang merupakan jawaban yang salah. Nah, yang ketiga itu jangan pula ada kecenderungan untuk membantu seorang murid yang sedang dites dengan memberikan kunci-kunci jawaban tertentu karena kita merasa kasihan atau simpati pada murid tersebut. Yang keempat itu, siapkanlah terlebih dahulu suatu rencana pertanyaan serta skor jawaban yang diminta untuk setiap pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu laksanakanlah scoring secara teliti terhadap setiap jawaban yang diberikan oleh murid. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mulis. Oke, baik. Adapun kelebihan dari tes lisan itu, yang pertama kita bisa mengetahui kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat secara langsung dan dapat diketahui penguasaan siswa secara tepat. Dan yang kedua itu mengukur kemampuan berpikir taraf tinggi secara lebih leluasa. Dan yang ketiga itu memungkinkan untuk melakukan pencegahan. Nah, selanjutnya yaitu tak ada kesempatan untuk menontek, dapat menilai kemampuan dan tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, serta sikap kepribadian karena dilakukan secara berhadapan dengan langsung oleh pendidik. Nah, selanjutnya bagi peserta didik yang kemampuan berpikirnya relatif lambat sehingga sering mengalami kesukaran dalam memahami pernyataan soal. Tes bentuk ini dapat menolong sebab peserta didik dapat meyakinkan langsung kejelasan pertanyaan yang dimaksud. Nah, selanjutnya itu hasil dari tes dapat langsung diketahui oleh peserta didik. Itulah kelebihan dari tes lisan. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang apa kelemahan dari tes lisan itu sendiri. Satu yaitu lebih memungkinkan untuk terjadinya ketidakadilan antar peserta didik. Yang kedua, memungkinkan penguji untuk menyimpang dari lingkup bahan yang diajukan. Nah, selanjutnya membutuhkan waktu pelaksanaan yang relatif lama dan seringkali siswa kurang bebas dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya, peluang subjektivitas dalam penilaian lebih terbuka dibandingkan dengan tes tertulis yang diajukan oleh pendidik. Itulah tadi hasil presentasenya. Adapun contoh video tes lisan yang akan ditampilkan sebagai berikut. Contoh video tes lisan. Ini berpengaruh kepada network pemilihan. Di sini tokoh Hilmi Jaya adalah tokoh yang menjual bu. Terus ini kepada tuan PJ Berkah itu yang membeli ini membeli kepada tokoh Hilmi Jaya.
polytron sebanyak 1 seharga 2.100.000 itu ternyata mengalami kerusakan, makanya direkturkan ke perusahaan Hilmi Jaya. Jadi nama akunnya itu rektur pembelian Bu. Kas atau utang Bu? Kas atau piutang Bu? Pada sama persediaan barang-barang ini yaitu penjualan. Ya. PD Ruka berarti rektur pembelian. Akun yang berpengaruh kepada PD Ruka itu akunnya tadi kan PD Ruka itu rektur pembelian. Jadi akun yang berpengaruh itu karena pembeliannya kredit, jadi nama akunnya itu adalah utang pada rektur pembelian. Itulah tadi contoh video mengenai tes lisan. Baiklah, bisa kita lihat bahwa di video tadi adalah jenis tes lisan berpedoman dikarenakan tester sedang mengevaluasi hasil pembelajaran dari tes tersebut, atau guru sedang mengevaluasi peserta didiknya menggunakan tes lisan. Adapun beberapa petunjuk praktis yang kiranya akan dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tes lisan ini. Poin pertama yaitu sebelum tes lisan dilaksanakan, sebaiknya tester sudah melakukan inventarisasi berbagai jenis soal yang akan diajukan kepada tester. Dalam tes lisan dapat diharapkan memiliki validitas yang tinggi, baik dari segi isi maupun konstruksinya. Yang poin kedua, setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan itu juga harus disiapkan sekaligus pedoman jawaban betulnya. Poin ketiga yaitu jangan sekali-kali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh tester menjalani tes lisan. Adapun poin keempat dan seterusnya akan dibahas oleh saudara Mulis Bindirban. Oke, selanjutnya itu tes hasil belajar yang dilaksanakan dengan lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah dari arah evaluasi menjadi diskusi. Selanjutnya, dalam rangka menegakkan prinsip objektivitas dalam prinsip keadilan dalam tes yang dilaksanakan secara lisan itu, tester hendaknya jangan sekali-kali memberikan angin segar atau memancing-mancing dengan kata-kata kalimat-kalimat tertentu yang sifatnya menolong tes tertentu dengan alasan seperti kasihan atau karena tester menaruh simpati kepada tes yang di hadapannya itu. Ya, selanjutnya itu tes lisan harus berlangsung secara wajar, jangan sampai menimbulkan rasa takut, gugup, serta panik di kalangan tes. Ya, selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudari Rahmi. Jadi adapun yang ketujuh yaitu harus diusahakan terciptanya keseimbangan alokasi waktu antara testi yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kedelapan itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hendaknya dibuat bervariasi. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi serta review video dari kelompok kami mengenai tes lisan. Dan tibalah kita di ujung video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.